Halo, selamat datang di edukasi hari ke-9. Wah, edukasi ke-9 ini tentunya semakin menarik teman-teman dan Bapak Ibu semua. Dan pada saat ini kita itu sudah melewati ada 8 edukasi ya berarti. Dan edukasi yang ke-9 ini adalah edukasi yang sebagai penentu dari semuanya ya. Maka dari itu, teman-teman, Bapak Ibu semua pastikan untuk menyimak edukasi dari pertama sampai ke-8 itu pahami dengan baik sehingga edukasi 9 ini sangat mudah sekali untuk dimengerti ya. Nah, edukasi 9 ini kita itu membahas tentang olahraga dan diet. Ingat, yang pembahasan kemarin itu diet itu bukan mengurangi makan, bukan untuk cari kurus ya, seperti orang awam pada umumnya, namun diet itu kita lihat arti sesungguhnya itu adalah sebagai pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan itu sendiri bisa saja diberikan untuk mereka yang sakit ya, pola diet dari dokter ya untuk mereka yang sakit, pola makan diet untuk mereka yang dalam tahap rehabilitasi. Ada berbagai macam ya pola makan atau diet yang diberikan oleh nutrisionis. Nah, sekarang kita melihat bagaimana perbandingan antara olahraga dan diet itu sendiri. Mana sih yang sebenarnya bisa menurunkan berat badan? Oke, kita lihat dulu satu persatu ya. Kita lihat diet dulu. Diet atau pengaturan pola makan itu seperti apa? Pada saat pengaturan pola makan, tentunya kita akan melihat kualitas dan kuantitas dari makanan. Kualitas makanannya apakah bagus, baik untuk tubuh, dan kuantitas makanannya seberapa yang diperlukan oleh tubuh. Ya, dengan pengaturan waktu yang teratur ya. Nah, tentunya yang paling utama itu adalah asupan kalori kalau kuantitas. Jadi, jika kita mau menurunkan berat badan, pastinya kita akan mengurangi dari kebutuhan tubuhnya kita. Namun tidak boleh di bawah dari BMR ya. Jadi defisit kalori tapi nggak boleh terlalu kekurangan banget. Nah, hasilnya dengan konsumsi kalori yang lebih sedikit, maka tubuh kita itu akan menyimpan cadangan makanan dalam jaringan lemak yang lebih sedikit. Jadi kita sangat mudah sekali untuk menurunkan berat badan. Nah, sekarang kalau kita membicarakan tentang olahraga, mengapa ada banyak orang yang gagal menurunkan berat badan hanya dengan olahraga? Karena olahraga itu kan kita tahu salah satu manfaatnya membakar kalori. Betul, olahraga efektif membakar kalori. Namun tidak signifikan terhadap kelebihan kalori yang kita konsumsi. Contoh misalnya, bersepeda 1 jam nonstop itu dia membakar 600 kalori 1 jam nonstop ya. Namun setelah kita bersepeda atau makanan 1 hari yang kita konsumsi
itu misalnya kita kelebihan dari 600 kalori ya. Contoh misalnya kita ada nambah makan nasi padang karena berolahraga, kerasa capek, atau mungkin kita makan pecel ya, ketupat sama sayur pecel. Yang kemarin kan itu kalorinya sampai 613 juga ya, 600-an lebih. Nah, kita konsumsi makanan yang tinggi kalori itu dalam sekejap, bahkan kurang dari 15 menit. Jadi kondisi inilah yang sulit dihadapi oleh banyak orang. Nah, kita lihat nih perbandingannya antara olahraga dan pembakaran kalorinya. Jadi, andai kata misalnya contoh dari donat ya. Satu donat itu 360 kalori. Dan untuk membakar 360 kalori itu diperlukan 1 jam main kasti. 1 jam loh ya, tanpa berhenti. Nah, bahkan yang paling kecil pembakaran kalorinya itu adalah mayones. 1 sendok teh, 100 kalori. Teman-teman lihat kan, ada banyak orang yang bergaya hidup sehat dengan makan salad namun dressingnya mayones. Nah, jika tak paham akan kalori dari makanan dan asupan yang harus kita konsumsi, maka makan salad pun tidak akan bisa turun berat badan. Begitu. Untuk konsumsi mayones 1 sendok teh ini aja memerlukan 22 menit jalan cepat loh. Atau bahkan yang paling bawah itu kopi instan. Kita konsumsi kopi, kita harus membakarnya dengan 40 menit senam aerobik. Wah, ternyata pada saat kita senam, iya ini ya kalau kita bersungguh-sungguh, tapi kalau tenaganya itu tidak maksimal juga, maka akan di bawah dari itu juga pembakaran kalorinya. Nah, seperti ini jadinya, teman-teman dan Bapak Ibu semua, jika kita mau mengandalkan olahraga untuk menurunkan berat badan. Sangat tidak memungkinkan, ya. Jadi kesimpulannya, dibandingkan dengan berolahraga, mengatur pola makan atau diet itu adalah cara yang efektif. Karena akan lebih mudah untuk kita memantau jumlah kalori tubuh yang masuk ya, dibandingkan harus membakarnya dengan berolahraga. Namun untuk bisa kita mengatur pola makan dan ditambah dengan olahraga, ini adalah cara yang lebih sesuai, yang lebih tepat. Mengapa? Oke, kita akan mengenal tentang gaya hidup sehat dan aktif ya. 80 20 100. Apa itu 80 20 100? Jadi, gaya hidup sehat dan aktif kita menuju ke berat ideal itu 80% dipengaruhi oleh nutrisi atau asupan makan atau pola makan kita. 80% dipengaruhi. Sedangkan 20%-nya itu adalah olahraga. Jadi jangan sampai kebalik ya. Teman-teman atau Bapak Ibu semua itu fokus di olahraga, namun pola makannya yang 20%. Wah, itu tidak akan bisa berhasil yang namanya gaya hidup sehat dan aktif untuk mencari berat ideal.
dan kebugaran ideal ya. Teori 80% nutrisi, 20% olahraga, dan 100% pola pikir. Ini dilandasi fakta bahwa keseimbangan nutrisi itu adalah hal utama ya dalam program penurunan berat badan dan pembentukan komposisi tubuh. Nah, 100% pola pikir ini itu sebenarnya adalah bentuk komitmen dan rasa percaya diri serta kemampuan untuk berkembang menjadi yang terbaik. 100% pola pikir inilah yang kita kejar. Maka dari itu, edukasi, edifikasi, ya, inspirasi dalam komunitas itu sangatlah penting. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semua, jangan pernah untuk meninggalkan edukasi. Jangan pernah untuk melewatkan edukasi, inspirasi, edifikasi yang sekiranya ada kesempatan untuk kita lihat dan dengarkan. Karena itu akan mempengaruhi 100% pola pikir. Jika 100% pola pikir kita terus membaik, Rika yakin kehidupan kita akan pasti membaik secara global. Keren ya. Kita sangat bersyukur sekali bisa mengenal nutrisi yang terbaik di dunia. Karena kandungan di dalamnya yang sangat lengkap, yang akan melindungi sel tubuh kita akibat kerusakan dari faktor luar atau stres, melindungi dan mendukung proses penuaan kita, meningkatkan kekebalan tubuh dan imunitas, rendah glycemic index ya, rendah gula, rendah kalori, dan nutrisinya sangat lengkap sekali. Ini yang akan membuat kita kenyang lebih lama dan berenergi sepanjang hari. Luar biasa sekali kita bisa didampingi ini pada saat berolahraga. Kita memakai tubuh pada saat beraktivitas, kita buat dia stres juga ya. Kita memakai di dalam aktivitas rumah tangga. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita beri makan dan rawat dengan makanan sel ini. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semua, fokus untuk atur pola makan ya, 80%. 20%-nya itu adalah olahraga, itu nomor 2. Dan yang paling utamanya adalah pola pikir dan mindset. Terima kasih.